Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada proyek metode numerik dengan berjudul implementasi eliminasi chaos untuk perincian arus listrik pada skematik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mujaki, NRP 11019119, kelas 3 D4 EA, dan ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah metode numerik. Untuk fungsi sistem, arus listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah pengantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya perbedaan potensial pada kedua ujung pengantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah tempat. Gerakan aliran elektron ini akan menuju tempat yang lebih lemah tekanannya. Besar kecilnya arus listrik yang terjadi bergantung pada pembangkit listrik yang mengeluarkan tenaga tersebut. Tenaga dorong listrik dibutuhkan agar kita bisa memanfaatkan energi listrik, namun tenaga ini haruslah mencukupi dan sesuai jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, arus listrik harus dapat dialirkan dan diputuskan dengan kecepatan yang stabil. Kecepatan perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus yang ditulis dengan I dengan satuan ampere. Laju tersebut terjadi jika motor listrik tersebut mengalir sedetik sehingga terdapat persamaan muatan listrik arus listrik dan waktu. Sistem ini digunakan untuk melakukan perhitungan secara otomatis terhadap variabel yang diukur dan memudahkan untuk proses analisa variabel arus listrik yang telah diketahui. Karena pada suatu rangkaian biasanya terdapat banyak skematik dan analisa arus listrik harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, digunakanlah eliminasi Gauss untuk memudahkan pencarian dari nilai arus listrik tersebut. Metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear SPL berukuran besar dan proporsi koefisiennya nolnya besar. Seperti sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial, metode iterasi Gauss dikembangkan dengan gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Teknik iterasi jarang yang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Tetapi untuk SPL berukuran besar dengan persentase pada 0 matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode iterasi Gauss, kesesatan bulatan dapat diperkecil karena dapat menyelesaikan iterasi sampai solusinya sedetail mungkin sesuai dengan batasan yang diperbolehkan. Pada eliminasi Gauss adalah suatu prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan pengubahan menjadi bentuk matriks, eselon baris reduksi, dan operasi baris elementer. Matriks eselon baris reduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan dan memiliki tujuan agar lebih mudah dalam pencarian atau pemecahan solusi dari suatu sistem persamaan. Agar mencapai bentuk eselon baris reduksi diperlukan 4 sifat yang terdiri dari 3 sifat bentuk eselon baris dan 1 sifat khusus. Dan sifatnya adalah jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan pada matriks. Setiap 2 baris yang berurutan yang memiliki sifat pertama, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dan 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan contoh matriks eselon baris yang memiliki sifat ketiga di atas. A adalah baris dan kolom pada baris dan kolom pertama kosong, baris pertama dan kolom kedua 1, baris pertama dan kolom ketiga adalah kosong, baris pertama kolom ke-4 adalah kosong, dan baris pertama kolom ke-5 adalah 5. Untuk baris kedua, kolom kedua adalah kosong, baris kedua kolom kedua adalah kosong, baris kedua kolom ketiga adalah 1, baris ke-4 kolom pertama adalah kosong, dan baris ke-5 kolom pertama adalah kosong. Lalu pada baris pertama kolom
maksud saya baris ketiga kolom pertama adalah kosong, baris kedua kolom 0 adalah kosong, baris ketiga kolom 3 adalah 0, baris ketiga kolom 4 adalah 0, baris kolom 0 adalah 1. Lalu B 1 2 3 0 1 2 dan C 1 1 dan 0 1. Dan sifat Gauss-Jordan terakhir adalah semua sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung satu utama maka elemen lain selain satu utama bernilai 0. Seperti pada kolom pertama dan baris pertama kosong, dan pada baris pertama kolom terakhir, dan yang ditunjukkan oleh pointer. Lalu C nilai semuanya adalah kosong. Untuk algoritma Gauss-Jordan, pengumpulan sistem bersama linear itu menjadi matriks augmentasi. Lakukan operasi baris pada matriks AB untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris echelon yang tereduksi. Pengumpulan dilakukan dengan membuat matriks yang elemennya adalah koefisien sistem pertama linear. Ia adalah menukar dua baris A sama dengan AC, mengadakan baris dengan sebuah bilangan skalar positif, dan terakhir adalah menambahkan baris dengan hasil kali skalar lainnya. Agar lebih mudah dapat menggunakan flowchart, yaitu start, dilakukan iterasi 1 sampai ke iterasi n-1. Selanjutnya adalah AI apakah kosong, jika tidak langsung dilakukan eliminasi. Duga sama dengan I plus 1 to n ZR AK plus AN, lalu disubstrak RX row I dari row K dan next K. Apabila kurang dari n dilakukan eliminasi lagi, apabila K sama dengan n dilanjutkan dengan I, apabila I kurang dari n-1 dilakukan do, bila I sama dengan n-1 eliminasi cukup. Dan untuk is A sama dengan 0 yes, lalu dilakukan do J plus 1 sama dengan n. Jika sama dengan kosong, di swap row dengan row J diganti. Apabila J kurang dari n, next J. Apabila J sama dengan n, sama dengan matriks singular. Ini merupakan contoh kasus pada rangkaian terdapat dua V source, yaitu adalah DC 14 volt dan 10 volt, dan resistansi 4 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. Lalu dilakukan augmentasi matriks menjadi 166 1 4 02, lalu dikalikan dengan I1 I2 I3 sebagai arus listrik sama dengan 02410, dan dijadikan suatu matriks augmentasi tunggal seperti ini. Untuk jelasnya akan dilakukan proses dengan menggunakan kode box. Butuhkan waktu agak lama untuk proses pembukaan aplikasi pada Codebox. Ini merupakan coding. Yang pertama diinputkan adalah standar input output, lalu diinputkan char I, J, K, N, float digunakan 20 kali 20 maksimal dengan 10. Lalu di print masukkan ukuran matriks, di scan F berapa yang ingin dimasukkan, dan itu merupakan keterangan dari masukkan elemen dari akumulasi materi matriks. Gunakan adalah I, lalu J, di print F berapa jumlah matriks. Lalu untuk kedua for J sama dengan 1, J kurang J plus, yang dilakukan looping sama dengan 1, I sama dengan N, dan I plus. Jika I tidak sama dengan J, maka dilakukan pembagian. Untuk for K sama dengan 1, K min N plus 1 plus K sama dengan AIK dikurangi AIK dikurangi J dikali AJK, dan arus listrik dapat diketahui. Lalu untuk proses rangkaian tersebut akan dimaksudkan berapa ukuran matriks. Ukuran matriks adalah 3. Dan dimasukkan elemen akumulasi dari matriks Lewis untuk tabel 1 kolom 1 sama dengan 1, tabel 1 kolom 2 sama dengan 1, tabel 1 kolom 3 sama dengan negatif 1. Untuk
tabel baris 1 kolom 4 sama dengan 0, tabel 21 sama dengan 6, selanjutnya sama dengan min 4 sama dengan 0, dan untuk baris 2 kolom 4 sama dengan 24, untuk baris 3 kolom 1 sama dengan 6, baris 3 baris 3 kolom 2 sama dengan 0, lalu kolom 3 baris 3 sama dengan 2, untuk baris 3 kolom 4 sama dengan 10. Lalu arus listrik yang pertama adalah X1 adalah 2 volt, arus 3 min 3 volt, dan arus min 1 X3 adalah min 1 volt. Setelah dilakukan penghitungan, didapatkan arus listrik dari X1 adalah 2, arus listrik dari 2 adalah min 3, dan arus listrik 3 sama dengan min 1 ampere. Jadi masing-masing arus rangkaian di atas I1 sama dengan 2 ampere, dan I2 min 3 ampere, dan I3 1 ampere. Pada tanda minus ini memiliki arti bahwa arus yang sesungguhnya berlawanan arah dengan asumsi awal yang kita gunakan. Oleh sebab itu hasilnya adalah negatif. Dan untuk mengecek menggunakan substitusi, dan didapatkan hasil I3 sama dengan min 1 ampere, I2 sama dengan min 3 ampere, dan I1 sama dengan 2 ampere. Jadi metode eliminasi Gauss dapat dilakukan untuk analisa arus skematik untuk mendeteksi bagaimana besaran arus pada sebuah rangkaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.